Sahabat Trias Kredensial, kita bertemu lagi. Salam kredensial. Terorisme menjadi masalah serius di banyak negara, tentu termasuk Indonesia. Parahnya, ada banyak kelompok teroris juga di Indonesia yang mengatasnamakan agama. Oleh mereka yang paham agama, mereka dikatakan menerjemahkan doktrin agama secara serampangan dan mengarahkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Karena itu masih terjadi bom bunuh diri, pembunuhan massal atas nama agama. Ada pula yang mengatakan bahwa sebetulnya kelompok radikal ini adalah kelompok politik. Tujuan dan targetnya jelas untuk merebut kekuasaan. Hanya saja dalam melakukan gerakan, merekrut anggota dan mengaktifasi jaringan, mereka menggunakan label agama agar terlihat suci. Dengan motif agama itu, mereka berhasil memengaruhi orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama menjadi pelaku kekerasan. Bahkan yang paham tentang agama juga terpengaruh. Memang, doktrin agama paling efektif untuk memengaruhi cara pikir orang. Dalam sejarahnya, agama kerap kali digunakan untuk kepentingan politik sesaat. Agama untuk perbuatan kekuasaan dan mendapatkan jabatan politik itu bukan hal yang baru dalam sejarah politik di banyak negara, termasuk di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh tentang agama, kekerasan, dan politik, Trias Kredensial menghadirkan Dr. Muhammad Najih Arum-Adroni, MAG, pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat, yang meraih gelar doktor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan disertasi rekonstruksi pemahaman kelompok radikal terhadap hadis. Gus Najih, begitu panggilannya, yang pernah menuntut ilmu di Suriah ini, juga advisor di Center for Research and Islamic Studies Foundation, dan juga pengajar di Pondok Pesantren Yanbul Ulum, Lumpur Sari, Brebes. Mari kita sama-sama menemui Gus Najih. Gus, apa kabar Gus? Baik, Om Trias. Terima kasih sekali telah hadir di studio kami Ya, sama-sama. dan bicara dalam program Trias Kredensial pada siang hari ini. Baik, kita akan bicara soal yang hari-hari ini menjadi pembicara masyarakat banyak, ya. Soal politik, kaitan dengan agama dan terorisme, radikalisme. Kayaknya itu nggak pernah isu yang nggak pernah mati-mati ya Gus ya? Ya, bahkan semakin hidup. Banyak masih hidup ya. Tentu banyak sebab itu. Ya. Dan peristiwa yang terakhir Bos, ya, penangkapan terhadap salah seorang anggota fatwa Majelis Ulama, yakni Ahmad Zain An-Najah, oleh Densus 88 Mabes Polri, itu bukankah mengonfirmasi dan menggambarkan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme telah menyusup secara sistematik di berbagai lembaga, termasuk lembaga keamanan, bahkan di lembaga pemerintahan, BUMN, dan lain sebagainya. Bukankah seperti itu, Gus? Bagaimana menurut Anda? Ya, betul sekali ya, bahwa radikalisme terorisme ini memang menjadi tantangan kita dalam bernegara, ya, termasuk salah satu tantangan utama hari ini ya, di samping sejumlah persoalan. Tentunya ada persoalan korupsi, persoalan narkoba, tapi ini menjadi persoalan yang cukup serius, dan persoalan radikal terorisme ini sudah menghancurkan banyak negara. Yeah. Artinya persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang sepele. Dan penangkapan saudara Ahmad Zain An-Najah yang merupakan pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu mengkonfirmasi bahwa radikalisasi memang telah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat kita. Di bidang pendidikan, di kementerian, lembaga, di BUMN, bahkan di lembaga yang selama ini dianggap nasionalismenya sudah paripurna, yaitu TNI dan Polri. Seperti dulu disampaikan oleh Menteri Pertahanan dulu, ya, Pak Riyamizat Triakudu, beliau pernah menyampaikan bahwa ada 3%. Ya, dan BNPT kemarin sudah mengeluarkan data bahwa ada sekitar 30 Polri dan TNI yang 30 Jadi yang itu menjadi statement resmi itu ya? Iya, kalau yang disebutkan oleh Pak Riyamizat tadi adalah
yang terpapar radikalisme, Terpapar. yaitu jenjang di bawah terorisme. Tapi yang betul. sudah masuk menjadi pelaku teror itu ada sekitar 30-an. Banyak juga ya. Artinya banyak, itu cukup banyak. Ada polisi yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Kemudian ada polwan yang belum sempat berangkat, kemudian ditangkap di Yogyakarta. Iya betul. Ya. Dari Yogyakarta. Kemudian ada beberapa prajurit yang desersi, yang bertempur di Poso, Ya. dan masih banyak yang lain. Artinya memang ini masuk ke semua lini, karena itu. Dan sebetulnya kalau boleh dikatakan bahwa penanganan radikal terorisme ini untuk hari ini itu sebetulnya sudah terlambat. Sudah terlambat. Iya, karena radikalisasi prosesnya itu sudah terjadi sekitar tahun 80-an sebetulnya, Pak Tiras. Kalau kita mau lihat embrionya, yaitu di kampus-kampus pada tahun 80-an itu masuk ke ITB, di IPB, di ITS, di UNER, bahkan di kampus-kampus keagamaan, di UIN, ya, di IAIN tempat saya dulu belajar dan sekarang mengajar di sana. Di Ciputat saja pernah tercatat tidak kurang dari 10 mahasiswa yang pernah terlibat dalam kegiatan teror. Bahkan bagian rekrutmen ISIS di Timur Tengah itu alumni Fakultas Tarbiyah UIN, Pak Rumsyah. Iya. Gitu. Jadi memang sudah menyebar ke seluruh lini, hampir tidak ada lini yang steril. Dan kalau kita lihat dari sisi yang lain, memang kelompok teror yang ada di Indonesia ini kan yang besar saat ini ada 2, yaitu Jamaah Islamiyah, JI, dan JAD atau Jamaah Ansarud Daulah. JI ini berafiliasi dengan Al-Qaeda, dan JAD ini berafiliasi dengan ISIS. Itu. Nah, JI sendiri, JI ini dikenal sebagai organisasi yang perbedaan antara JI dan JAD itu salah satunya dalam hal rekrutmen. Karena JI itu cenderung lebih selektif sebetulnya dalam merekrut seseorang. Dan kemudian JAD ini sporadis. Dia merekrut di media sosial, siapapun di pengguna media sosial bisa dipengaruhi oleh mereka. Tetapi jadi secara skup sebetulnya rekrutmen JI itu lebih terbatas. Iya, betul. Tetapi ada satu catatannya, yaitu kelompok JI setelah mereka ditetapkan sebagai organisasi teror berdasarkan putusan pengadilan kalau tidak salah tahun 2008, JI kemudian menerapkan strategi yang disebut dengan transplantasi organisasi. Iya. Jadi mungkin transplantasi ini lebih banyak dipakai sebagai istilah medis, tapi di dalam kelompok JI ini dipakai sebagai, jadi ketika kelompok mereka sudah terdeteksi oleh pemerintah sebagai organisasi teror dan sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, kemudian mereka menyusupkan kader-kadernya ke berbagai organisasi, lembaga, dan instansi pemerintahan. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti ada anggota JI tapi dosen di kampus tertentu misalnya. Sangat mungkin itu ya? Sangat mungkin. Di perusahaan tertentu, baik BUMN maupun swasta, di ormas tertentu. Misalnya begini, organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah, yaitu FPI misalnya. Pada dasarnya FPI bukan organisasi teror. Tapi mungkin saja anggotanya melakukan teror karena pengaruh organisasi anggota-anggota JI yang disusupkan ke dalam FPI itu. Kemudian ke organisasi kepemudaan, ya saya tidak sebut namanya, berapa yang ada di bawah naungan ormas besar gitu. Seperti kasusnya Siono, sebetulnya dia dia bernaung di ormas tertentu yang moderat sebetulnya, tapi dia adalah kader yang disusupkan oleh JI ke dalam organisasi tersebut. Nah, kebetulan Ahmad Zain An-Najah ini termasuk yang tipe ini. Dia adalah Dewan Syuro JI. Dewan Syuro JI. Dewan Syuro JI. Tinggi. Dia menjadi lembaga tertinggi di JI. Ya, pejabat tinggi itu ya. Pejabat tingginya. Pejabat-pejabat tinggi ini bukan aktor lapangan. Memang tangannya bersih. Tangannya bersih, ya. Tidak berlumuran darah. Tapi karena doktrinnya dia, karena agitasi dia, karena ideologi yang dia ajarkan, itulah orang bisa melakukan kekerasan.
Makanya mungkin masyarakat terhadap penangkapan yang bersangkutan, masyarakat mungkin bertanya-tanya. Karena selama ini dia tidak pernah menggunakan kekerasan. Ya betul, yang bersangkutan belum pernah melakukan kekerasan. Tapi anggota yang sudah didoktrin oleh yang bersangkutan inilah yang melakukan tindakan kekerasan yang ada di bawah. Nah itulah keterkaitan Zain An-Najah sebagai Dewan Syuro JI. Yang bersangkutan juga adalah Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf, ABA, yang beberapa waktu yang lalu dibongkar jaringannya oleh Densus di Lampung. Itu yang ngumpul kotak amal itu kan? Betul. Ya. Dan yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dan kami dalam kesempatan ini menyampaikan agar supaya masyarakat tidak mengaitkan aktivitas yang bersangkutan dengan MUI. Karena ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatannya di MUI, sebagaimana juga di lembaga-lembaga yang lain. Dan MUI sudah mengeluarkan pernyataan yang berisi 7 poin. Yang pertama, MUI mengakui bahwa yang bersangkutan adalah anggota Komisi Fatwa. Yang kedua, MUI menyatakan bahwa yang bersangkutan itu dalam kegiatannya di bidang terorisme tidak ada kaitannya sangkut pautnya dengan aktivitas yang bersangkutan di MUI. Kemudian MUI juga menyerahkan proses hukumnya terhadap aparat dan tentu MUI mendukung penuh negara, dalam hal ini Densus 88 dalam proses hukum dan proses penanggulangan terorisme di Indonesia. MUI sendiri mendukung penuh, itu dibuktikan dengan adanya fatwa dari MUI bahwa terorisme adalah kegiatan yang dilarang dan haram hukumnya, itu dilarang oleh agama. Kemudian MUI juga bahkan membentuk sebuah lembaga yang namanya Badan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme, di mana saya ada di situ. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membantu pemerintah dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah penanggulangan radikal terorisme. Dan kemudian selama proses hukum ini berjalan, yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari Majelis Ulama Indonesia. Gus, dengan masuknya yang bersangkutan aja itu, apakah ini bukan berarti bahwa MUI itu kecolongan ya? Bukankah semestinya MUI itu menjadi semacam jangkar moderasi agama misalnya kan? Misalnya begitu kan? Betul. Bagaimana? Apakah itu kecolongan atau tidak itu menurut? Iya, kecolongan, Pak. Kecolongan ya. Jadi tetapi apalagi MUI gitu. Ya. Sebagai lembaga yang majemuk. Polri, TNI saja yang komando bisa kecolongan itu. Apalagi MUI. Jadi mungkin masyarakat perlu tahu bahwa MUI ini kan bukan, MUI ini adalah LSM, Pak. LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang isinya adalah perkumpulan ormas. Perkumpulan ormas. Ya, jadi MUI itu merupakan perkumpulan ormas Islam yang ada di Indonesia. Di dalam MUI itu ada NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada DDI, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah, dan sejumlah ormas yang lain. Jadi sejak awal isinya sudah beragam. Karena itu isinya macam-macam. Ya. Karena itu MUI itu menurut saya memang tidak akan steril. Tapi apakah nggak ada standar bahwa yang bisa masuk ke sana, standarnya kriterianya seperti ini gitu loh? Iya. Itu kan utusan-utusan ormas. Oke. Ya. Jadi utusan-utusan, karena ini yang bersangkutan itu kan direkomendasi oleh ormas tertentu untuk masuk ke MUI. Jadi yang bersangkutan memang duduk di MUI, tapi atas delegasi atau mandat dari organisasi yang bersangkutan. Yang bersangkutan dari ormas apa? Yang bersangkutan ini dari DDII. Oh, DDII, ya. Sebelumnya di Muhammadiyah, tapi sudah dikeluarkan. Dari Muhammadiyah dikeluarkan? Dari Muhammadiyah dikeluarkan. Itu artinya sudah pernah punya masalah memang yang bersangkutan. Tapi memang MUI itu kan lagi-lagi bukan organisasi komando. Ya. Jadi MUI itu hanya wadah musyawarah sebetulnya. Wah, betul. Wadah musyawarah antara ormas itu. Ormas, kemudian ulama, cendekiawan. Jadi pada dasarnya di MUI ini dibentuk untuk itu. Jadi tidak bisa steril. Bahkan sebagai bentuk otokritik, saya sering menyampaikan bahwa MUI ini adalah gambaran dari ketidakberdayaan mayoritas. Misalnya gini, ini kan kalau di dalam teori sosial kan ada yang namanya silent majority. Nah, gitu, mayoritas yang diam. Dan itu juga adalah gambaran Indonesia secara umum.
Sebetulnya orang yang intoleran, yang radikal, yang Sedikit. teror itu kan sedikit sekali. Hanya mereka lebih teriak lebih lantang. Teriaknya lebih lantang, suaranya lebih berani. bising. Ya. Sedangkan yang mayoritas, yang moderat, ini cenderung memilih diam, gitu. Dan menganggap seakan-akan tidak ada ancaman, gitu. Karena mereka ada di zona nyaman, merasa sudah besar, gitu. Tapi ini kan tidak boleh disepelekan, itu. Nah, gambaran dari ketidakberdayaan mayoritas itu ada di MUI sebetulnya, itu. MUI itu organisasi besar NU Muhammadiyah mengisi di sana, bahkan mendapatkan porsi besar di sana. Ketua umumnya NU, sekjennya Muhammadiyah, kemudian juga strukturnya mayoritas diisi oleh dua ormas ini. Tapi kalau kita lihat, yang bersuara justru bukan dari NU Muhammadiyah. Nah, ini pertanyaan, kenapa bisa begitu, Gus? Nah, itu dia. Mestinya pengaruhnya kan gede mestinya. Iya, karena gini mungkin Pak. Salah satunya ya Pak ya. Mungkin tentu saja tapi ini salah satunya. Salah satunya menurut analisis saya karena memang NU Muhammadiyah itu kan punya massa yang besar dan kemudian mereka sudah sibuk mengurusi massanya. Itu. Sehingga misinya di MUI ini kadang tidak mendapatkan perhatian yang besar gitu. Nah, sedangkan yang mereka organisasi yang kecil-kecil ini kan masanya tidak ada. Dan kesempatan dapat kursi di MUI dan dapat panggung di sana. Karena itu mereka menggunakan atau membajak sebetulnya kalau menurut saya. Mereka itu sudah membajak suara MUI untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Sehingga MUI ini terkesan sebagai organisasi yang intoleran, sebagai lembaga yang intoleran. Dan itu harus menjadi kritik dan bahan evaluasi bagi MUI, bagi kami yang ada di MUI. Wahid Foundation, kalau tidak salah tahun 2013, sempat menyampaikan bahwa salah satu aktor intoleransi di Indonesia itu Majelis Ulama Indonesia. Malah begitu ya? Betul, karena MUI itu adalah lembaga yang sudah bisa dibilang gagal melindungi minoritas. Kalau begitu, apa yang terjadi ini sekarang ini, seperti suara banyak orang, mestinya menjadi momentum MUI untuk koreksi diri, ya, termasuk untuk tidak dianggap menjadi instrumen intoleransi itu. Betul, ya mestinya harus menjadi bahan evaluasi. Ya mudah-mudahan adanya peristiwa semacam ini menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi para pimpinan di Majelis Ulama Indonesia untuk lebih selektif dalam melakukan rekrutmen anggota, kemudian mengatur mekanisme siapa yang harus bersuara atas nama MUI. Oke. Sekarang itu semua boleh ngomong. Kita repot di MUI, ya betul. Karena belum tertata dengan baik. Akhirnya semua anggota MUI ini bisa berbicara mengatasnamakan MUI. Tapi mungkin pendapat sendiri ya? Pendapat sendiri gitu. Kenapa? Karena bukan hasil rapat, bukan keputusan resmi organisasi, tapi sudah disuarakan keluar. Sehingga masyarakat menilai, oh MUI ini lembaga yang intoleran gitu. Karena suara-suara segelintir orang tadi yang membajak membajak suara MUI. Gitu. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kalau misalnya tujuan pembentukan MUI itu kan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, ya, dengan negara yang aman, damai, makmur, rohaniah, jasmaniyah, antara tujuan waktu itu, ya. Apakah itu sudah tercapai, Gus? Dari tujuan pembentukan MUI yang sekian, kan sejak Orde Baru dulu itu sudah sekarang ini. Ya, memang begini Pak. Kalau jujur saja pembentukan MUI itu kan sejak awal sudah dilandasi kepentingan politiknya Pak Harto pada saat itu. MUI, Pak Harto salah satu strateginya mengelola massa, dia mengelompokkan massa itu. Massa politik NU dan umat Islam dulu dikumpulkan dalam P3 misalnya. Yang abangan dikumpulkan ke PDI, kemudian pemuda dikumpulkan dalam KNPI, kemudian anak-anak muda AMPI ada pemuda Pancasila, termasuk FPI. Itu kan bentukan Pak Harto. Agak akhir ya. Ya, salah satu yang dibentuk oleh Pak Harto juga adalah MUI. Jadi pada awalnya memang ini adalah untuk kepentingan politik. Pak Harto mengumpulkan para ulama supaya bisa dikontrol, maka dikumpulkanlah di dalam MUI. Yang cendekiawan dikumpulkan dalam IJMI. Nah, itu
sejarah pembentukan awalnya. Tapi memang Jadi lebih ke tujuan politis kan? Iya. Politis kekuasaan. betul, Ya. pada awalnya begitu. Ya. Meskipun tidak menafikan bahwa kontribusi MUI juga banyak Iya. bagi bangsa ini. Tapi misi yang tadi Pak Tira sebutkan, kalau saya katakan ya belum tercapai sepenuhnya. Bahkan begini Pak, sebetulnya karena meskipun MUI ini pada awalnya adalah lembaga yang menghimpun ulama, lembaga sosial keagamaan, tapi kalau kita lihat perkembangannya akhir-akhir ini kan MUI itu sangat kompleks. Semua masuk ke sana. Di MUI itu, ini saya cerita saja, di MUI itu politisi ada, pebisnis juga ada. Belum tentu ulama ya jadinya. Belum tentu ulama, Pak. Jadi isinya memang macam-macam gitu. Jadi ini supaya masyarakat tahu, dan ya saya ingin mengajak masyarakat supaya cerdas Ya, dalam melihat, ya. dalam mensikapi, termasuk mensikapi MUI, bahwa Betul. MUI ini juga bukan lembaga yang semuanya berbau keulamaan dan semuanya harus diikuti. Ya masyarakat milih mana yang baik dari MUI, silahkan diambil, diikuti. Yang tidak baik ya harus dikoreksi, kayak seperti itu ya. Karena sejak awal memang sudah ada unsur politik di dalam pembentukan MUI, dan sampai sekarang berjalan pun juga demikian. Oke. Banyak pihak-pihak tertentu yang memang memanfaatkan institusi MUI untuk kepentingan-kepentingan politik. Berkali-kali terjadi ya. Berkali-kali terjadi Ya. itu. Termasuk juga yang tidak tampak oleh masyarakat adalah kepentingan ekonomi, di sana juga ada ya. Jadi ya kondisinya demikian. Tentu juga perbaikan-perbaikan itu terus dilakukan. Tentu saya pikir kepengurusan yang ada di periode 2020-2025 ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya bahkan MUI ini sudah banyak membuat kegaduhan di masyarakat lah, termasuk melakukan fatwa-fatwa yang sangat mempunyai tendensi politik yang kuat. Gitu. Jadi kan Gus Najib tadi sampaikan bahwa MUI menjadi lembaga untuk musyawarah, ya kan, musyawarah ulama, juama, cendekia muslim dan sebagainya ya. Itu kan dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan yang Islami. Tentu tujuannya ke sana kan, tujuannya Islami. Tapi bagaimana tentang hal ini? Tadi memang sudah disinggung oleh Gus Najib. Apakah upaya mengembangkan kehidupan yang Islami itu hasil dari musyawarah itu sudah dibanding yang pertama makin maju atau bagaimana? Iya, untuk dibandingkan dengan periode yang lalu, saya pikir periode ini lebih bagus. Sebetulnya Pak. Dan tentu perbaikan-perbaikan itu harus terus dilakukan. Ya. Kalau kritik terhadap MUI itu sudah lama sebetulnya. Dulu kan bahkan Gus Dur itu pernah berkelakar. Gus Dur pernah bilang, saya itu diturunkan dari jabatan presiden, saya tidak menyesal sama sekali. Itu kehilangan jabatan presiden, Gus Dur itu tidak menyesal. Yang saya sesali itu satu, karena selama saya jadi presiden saya belum membubarkan MUI. Tentu itu juga Gus Dur ya. Kritik yang disampaikan oleh Gus Dur gitu. Sekarang kan muncul lagi itu wacana seperti itu, ya kan? Ya, karena itu tadi kecolongan, seperti gerakannya ternoda, makin terpukul dengan penangkapan itu kan? Iya, betul. Memang penangkapan ini tidak menguntungkan bagi MUI gitu, karena kemudian muncul lagi isu pembubaran MUI. Tapi sulit berkilah jadinya ya? Ya, tapi saya pikir tidak bijak kalau MUI harus dibubarkan, karena ini kan tempat bersatunya ormas. Wadah berkomunikasi antar ormas Islam yang ada di Indonesia. Ini lembaga yang tetap harus dipertahankan, diperbaiki, berbenah. Tentu kalau lembaga-lembaga yang lain tentu juga punya kekurangan, dan itu bukan berarti lembaga tersebut harus dibubarkan gitu. Ibarat kita punya rumah, kalau pintu rumah kita rusak, jendelanya rusak, harus kita perbaiki, bukan rumahnya yang dirobohkan. Gitu. Jadi perbaikannya lebih serius sekarang. Betul. MUI ini bukan lembaga yang bersih, MUI bukan lembaga yang sempurna gitu. Nah, banyak kekurangan-kekurangan yang ada di MUI, tapi itu bukan berarti MUI harus dibubarkan. Tapi MUI harus terus berbenah, harus terus diperbaiki, dan tentu masukan-masukan dari masyarakat ini sangat penting untuk bahan perbaikan MUI gitu. Sebagaimana juga institusi-institusi yang lain tentu juga tidak sempurna, tapi bukan berarti institusi tersebut harus dibubarkan, tapi tentu perbaikan-perbaikan itu harus terus dilakukan dan harus dengan lebih serius lagi gitu.
Gus, tadi memang sudah disinggung soal radikalisme ya. Sebagai yang pernah menuntut ilmu di Suriah, ya kan? Mengalami bagaimana Suriah mulai tahun 2011 ada perang saudara semacam itu dan akhirnya nggak karu-karuan semacam itu. Kita kan harus bagaimana kita berusaha untuk menghindari tidak terjumus dalam jurang Suriah. Bagaimana kita? Karena radikalisme yang tadi kita awal mula kita sampaikan makin banyak dan sebagainya. Iya, apa namanya? Tentu Suriah itu adalah pelajaran bagi kita dan bukan hanya Suriah sebetulnya. Timur Tengah secara umum, negara-negara Timur Tengah yang dilanda perang itu adalah mestinya menjadi bahan pelajaran kita semua di Indonesia. Ada Libya, ada Yaman, Tunisia dan banyak negara-negara Timur Tengah yang lain yang hancur karena radikalisasi ini, karena radikalisme yang berkembang masif di sana gitu. Dan kenapa harus mengambil pelajaran? Karena banyak fenomena yang terjadi di Suriah itu adalah fenomena yang diduplikasi di kemudian hari di Indonesia. Gitu. Dan saya sudah menyampaikan itu di dalam beberapa kesempatan. Misalnya isu politisasi agama ini, menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Sebetulnya ini sudah di warning oleh para ulama-ulama dahulu ya. Bahwa Ibnu Khaldun pernah mengatakan kalau kamu ingin mengelabui orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu itu dengan agama. Itu karena Ibnu Khaldun sosiolog Muslim pernah mengatakan begitu. Karena memang dengan bungkus agama itu masyarakat akan lebih militan dan bisa kehilangan rasionalitasnya. Maka itu masuk ke MUI itu ya. Dan itu di kasus secara potong. Kasus yang Najah kan masuk ke MUI jadi sangat Iya. Iya, makanya dan itu fenomena itu ditangkap oleh para politisi untuk melakukan agenda-agenda politiknya dengan menggunakan bungkus agama. Betul. Itu. Nah, misalnya gini, dulu kita itu kan tahun 2016 lah, terutama tahun 2016, 2017 itu mengalami banyak fenomena yang sama dengan di Suriah pada saat awal konflik. Misalnya adalah demonstrasi yang dulu demonstrasi itu tuntutannya adalah tuntutan keadilan, tuntutan kesetaraan, tuntutan demokrasi dan seterusnya. Tapi kemudian agenda-agenda yang berkembang kemudian adalah agenda-agenda yang menggunakan simbol-simbol agama. Misalnya demonstrasi yang dulu dilakukan di kantor bupati, DPRD, Polres, sekarang berubah. Demonstrasi itu di masjid gitu. Oh, di masjid. Di masjid kan, kumpulnya di Istiqlal gitu. Simbol yang digunakan juga adalah simbol-simbol agama seperti bendera tauhid. Saya pernah nyampaikan bahwa istilah bendera tauhid itu adalah istilah yang tidak ditemukan sepanjang 1400 tahun perjalanan Islam. Oh gitu ya? Tidak pernah ada namanya bendera tauhid itu. Islam itu tidak pernah punya bendera. Di Al-Quran kita nyari istilah bendera tauhid juga nggak akan ketemu. Di hadis juga nggak akan ketemu. Di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama juga kita tidak menemukan istilah bendera tauhid. Nah itu. Pada saat konflik Suriah itu muncul istilah liwa'ut tauhid. Ya. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah bendera tauhid. Yang hitam toh? Iya, yang hitam atau putih dan tulisannya adalah tulisan kalimat tauhid itu. Tapi apa ini? Kelompok liwa'ut tauhid itu di Suriah adalah kelompok teroris, kelompok bersenjata. Yang berbendera itu. Betul. Yang kemudian istilah tersebut diadopsi di sini. Dan kemudian bendera-benderanya kelompok organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir itu mengklaim bahwa benderanya dia adalah bendera Islam. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Dasar sejarahnya tidak ada. Kalau dilihat dari tulisannya saja sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena tulisannya itu sudah menggunakan titik, sudah menggunakan harokat. Padahal zaman Nabi itu titik dan harokat itu belum ada. Al-Quran sekalipun pada saat itu ditulis belum menggunakan titik dan menggunakan harokat. Kok bisa sekarang ada khot yang rapi tulisannya menggunakan komputer kan kemudian diklaim itu sebagai bendera Rasulullah atau bendera tauhid gitu.
Nah kemudian, tapi kan simbol-simbol ini digunakan. Bahkan banyak umat Islam yang marah ketika ini dikatakan bukan bendera Islam. Ini aneh sekali. Gitu. Kemudian sekarang trennya demonstrasi itu adalah hari Jumat. Ini seperti hari ini, hari Jumat. Ini dulu saya di Suriah itu kalau hari Jumat itu takut, Pak. Pasti demonstrasi ya? Pasti demonstrasi dan pasti chaos, baku tembak. Berangkat dari masjid juga pasti? Iya, berangkat dari masjid. Karena itu waktu saya di Suriah saja tengah-tengah perang. Berapa tahun, sorry? Gus Najib berapa tahun? Saya itu S1 di Suriah. S1 di saya pulang tahun 2013. Saya satu. Jadi 2 tahun ngalami ya? Iya, 3 tahun ngalami ya? Saya ngalami dulu di Suriah. Kalau Jumatan itu, kalau hari Jumat itu tadi gini Pak Trias, di kalangan umat Islam, Jumat itu adalah hari raya. Hari raya. Hari kebahagiaan sebetulnya. Makanya kan ada Jumat Mubarak ya kan, dan seterusnya. Jumat Mubarak biasanya itu hari libur, hari berkumpul dengan keluarga. Tapi kemudian di tangan mereka hari Jumat ini menjadi hari yang menakutkan itu. Karena kalau hari Jumat itu mesti di hari Jumat ada demonstrasi. Dan bentrok pasti. Dan bentrok nanti bisa jadi juga adalah baku tembak kayak gitu. Waktu saya di Suriah itu sampai ada beberapa orang Indonesia, supir kedutaan itu tertembak. Itu. Jadi pulang sholat Jumat, provokator demonstran ini biasanya masuk ke tengah-tengah massa. Lalu kemudian mulai teriak-teriak. Itu di tengah-tengah kerumunan massa. Padahal ini orang pulang sholat. Dia tidak sedang demonstrasi. Itu menimbulkan kekacauan di tengah kerumunan itu. Lalu kemudian juga dibalas responnya oleh pemerintah karena itu biasanya terjadi keributan. Itu tidak jarang di tengah-tengah sholat Jumat itu bom meledak. Seperti yang terjadi di Sinai, Mesir tahun 2017. Di Masjid Ar-Raudhah itu tengah-tengah sholat Jumat, kemudian khotib sedang menyampaikan khutbah, bom itu meledak di tengah-tengah masjid. Dan kemudian jamaah yang keluar berhamburan itu diberondong peluru oleh mereka. Mereka sudah menghadang di luar masjid, diberondong peluru. 300 orang tewas pada saat itu. Itu hari Jumat, hari yang menjadi hari yang menakutkan. Guru saya sendiri dan sahabat-sahabat saya itu termasuk yang menjadi korban pengeboman di malam Jumat. Guru saya ini namanya ulama besar, namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, Profesor Said Ramadan Al-Buti. Di masjid sedang menyampaikan pengajian, kemudian di tengah-tengah pengajian itu ada yang maju, membawa ransel, jarak antara mimbar dan dia itu 6 meter, dia meledakkan diri di situ. Guru saya meninggal dan kemudian 40 muridnya, itu teman-teman saya yang meninggal pada saat itu. Itu bom bunuh diri. Jadi hari Jumat itu hari menakutkan. Bahkan di sana itu mereka mengubah yang tadinya Jum'ah Mubarak menjadi Jum'atul Ghadab, Jumat kemarahan. Dan ini Jum'atul Ghadab, kemarahan. Dalam bahasa Arab Jum'atul Ghadab yaitu Jumat kemarahan. Dan itu pernah diduplikasi di Jakarta. Lempar jumrah itu ke istana. Kalau penista agama tidak segera ditangkap, lempar jumrah ke istana, lempar batu. Itu kan pada hari Jumat. Nah, jadi itu adalah penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan-kepentingan politik dan bahkan sampai hari ini ya ada orang meninggal tidak disolati dengan alasan berbeda pilihan politik dan seterusnya. Jadi dampaknya sangat merusak itu. Memang menguntungkan untuk politisi tertentu, untuk elit politik tertentu yang dia tidak peduli dengan kerusakan di masyarakat. Tapi masyarakat itu ketika suatu isu itu sudah dijadikan isu agama, maka apapun dikorbankan. Kalau perlu nyawa pun dikorbankan dan sudah tidak rasional lagi apakah yang bersangkutan ini politisi ini punya prestasi atau tidak. Tapi kalau sudah narasi yang dibawa dalam narasi keagamaan, dia akan mati-matian melakukan pertanyaan saya tadi, bagaimana supaya kita tidak terjerumus dalam jurang suriah? Jangan menggunakan politik identitas. Jangan menggunakan politik identitas. Termasuk menggunakan isu agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Agama itu suatu hal yang suci, agama itu suatu hal yang murni, tapi ketika digunakan untuk kepentingan politik, maka tidak ubahnya ini menjadi suatu hal yang nista gitu. Korupsi dibungkus dengan ghanimah, dibungkus dengan fai', membunuh orang, membunuh lawan politik disebut dengan jihad. Kemudian mencuri dianggap sebagai fai', ya.
merampok dianggap sebagai ghanimah, kemudian perjuangan-perjuangan politik dianggap sebagai ya dibungkus dengan terminologi keagamaan gitu, termasuk dengan simbol-simbol. Orang yang tidak punya basis keulamaan, tidak punya keilmuan, tapi menggunakan jubah misalnya, jadi itu dampaknya sangat tidak baik ya. Itu kemudian kita harus menghindari politisasi agama, kemudian masyarakat juga harus selektif ketika memilih tokoh agama itu, bahkan yang dari MUI. Karena tidak semua yang ada di MUI itu ulama. Ya, tadi gitu. sampaikan itu ya. Iya. Ada politisi, ada Betul, bisnismen. betul. Iya. Kan bukan berarti misalnya dengan kalau ucapan takbir itu sudah disampaikan bukan berarti boleh membunuh orang, boleh memukul orang gitu. Nah, terus kemudian masyarakat juga harus cerdas dalam menerima informasi. Karena radikalisme dan hoax itu satu paket. Satu paket. Ya. Kelompok radikal itu pasti menggunakan hoax. Tidak mungkin tidak. Itu. Waktu di Suriah perang, ISIS itu menggunakan hoax. Oh, iya. Karena katanya kehidupan di bawah khilafah itu makmur, sejahtera, utang dibayari, semua kehidupan itu gratis, kesehatannya gratis dengan dokter-dokter terbaik dari Eropa gitu katanya. Sampai kemudian ada 26 orang dari 3 keluarga berangkat ke Suriah hanya ingin berobat ke sana. Karena gratis tadi. Karena gratis, hanya ingin pergi ke negaranya ISIS. Bukan karena ingin khilafah, enggak. Bukan juga karena syariah, tapi karena ingin berobat. Termakan oleh hoax. Kelompok radikal itu pasti menggunakan hoax. Waktu saya di Suriah ya, kemudian mengikuti terus, bahkan ketika saya sudah pulang ke Indonesia mengikuti perjalanan konflik Suriah, saya itu sampai mengumpulkan 300 halaman informasi gitu. hoax. Saya clipping dari baik itu berupa foto-foto maupun berita ya. Jadi sangat banyak sekali dulu. Termasuk ada korban banjir di Kolombia, katanya itu korban perang di Suriah. Pembantaian orang Syiah atas Sunni. Lain benua kan? Betul. Ya, kemudian ada anak kecil bahkan yang makan coklat, katanya itu darah. Karena dipukuli oleh rezim. Iya. Kemudian juga misalnya ada yang naruh posternya presiden di lantai, kemudian beberapa orang sujud di atasnya, entah siapa yang melakukan, tapi kemudian difoto, diupload di medsos, captionnya adalah bahwa Presiden Suriah sudah mengaku Tuhan. Dan itu menimbulkan kemarahan rakyat itu. Kemudian katanya surat di Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas, itu diganti menjadi surat Al-Asad. Presiden Bashar al-Assad itu. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita di Indonesia mengalami itu. Suriah itu negara yang hancur oleh informasi hoax, salah satunya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal ini. Narasinya adalah bahwa di sana Syiah membantai kaum Sunni. Padahal itu tidak ada sama sekali. Saya ini orang Sunni, guru-guru saya Sunni, kampus-kampus saya semuanya Sunni. Muftinya di sana juga Sunni. Kita belajar bebas, didukung bahkan oleh pemerintah gitu. Kemudian kalau memang ada pembantaian Syiah terhadap Sunni, kenapa baru tahun 2011? Sedangkan Hafidz al-Assad itu dari tahun 70-an sudah mimpin Suriah. Tahun 2000 digantikan Bashar al-Assad. Kalau mereka mau bantai, harus sudah dilakukan di tahun-tahun itu. Sejak zaman bapaknya ya? Sejak zaman bapaknya, gitu. Kenapa baru tahun 2011 ada isu Sunni Syiah? Tapi kan tidak laku di Suriah. Isu ini tidak laku. Karena apa? Suriah itu tidak pernah punya sejarah konflik Sunni Syiah. Itu. Tapi isu itu justru laku di Indonesia. Nah, kenapa Gus? Ya itu, kita ini literasinya rendah sekali. Literasinya rendah. Literasinya rendah sekali. Jadi di sini orang termakan hoax. Karena itu ada yang berangkat ke sana. Hampir 1.500 warga negara Indonesia masuk ke Suriah. Itu yang untuk bergabung dengan ISIS. Yang diketahui. Yang tidak diketahui tentu lebih banyak. Gitu. Sampai sekarang bahkan masih ada sekitar 600-700 orang Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak yang masih ada di camp-camp penampungan. Kenapa perempuan dan anak-anak? Karena waktu itu kan diajak satu keluarga. Suaminya. Gitu, ya. Suaminya sudah meninggal. Banyak yang sudah meninggal bertempur di sana. Gitu. Nah, saking rendahnya literasi masyarakat kita, mudah sekali termakan hoax.
Termasuk yang lebih banyak lagi adalah yang berdonasi. Ini saya kasihan sekali. Kenapa? Karena tidak ada satupun donasi dari Indonesia yang masuk ke Suriah untuk kemanusiaan. Kalaupun ada itu untuk bertempur di sana. Tapi kenapa ya masih ada orang yang berpendapat bahwa bicara soal Islamophobia, terorisme itu basi gitu? Mereka menggunakan isu itu untuk sebagai cover untuk mengalihkan pandangan masyarakat terhadap bahaya terorisme itu. Karena itu yang dibangun adalah Islamofobia. Jadi kalau Islamofobia siapa yang melakukan di Indonesia ini? Isu Islam. Kalau ada Islamofobia, siapa yang fobia terhadap Islam? Pemerintahannya mayoritas Muslim. betul. Itu. Presidennya Muslim, wakil presidennya bahkan ulama. Ulama. Ya. Profesor Ya. bidang ekonomi syariah gitu. Jadi kalau Islamofobia itu terus siapa yang melakukan Islamofobia? Padahal di sini berarti mayoritas harus Muslim. bercuriga terhadap yang meneriakkan itu ya. Justru itu Ya. terorisme. Orang menanggulangi terorisme disebut sebagai Islamofobia. Itu sama sekali tidak. Ya, itu aneh ya. Iya, justru itu isu inilah yang harus dilawan oleh masyarakat. Kelompok moderat itu jangan diam, jangan sampai proses penanggulangan ekstremisme terorisme itu terhambat karena isu Islamofobia. Satu Islamofobia, yang kedua adalah kriminalisasi ulama. Ya. Tidak ada kriminalisasi Itu kan ulama. selalu diteriak-teriakkan itu ya. Iya, diteriakkan oleh siapa? Kan diteriakkan oleh mereka. Ya. Iya. Itu harus bercuriga terhadap Iya. yang berteriak itu ya. Betul. Ya. Tidak ada kriminalisasi ulama. Ya. Di Indonesia ini ada ribuan ulama. Tidak diapa-apakan itu. Kan hanya ada 1-2 orang pelaku kriminal yang mengaku ulama. Jadi yang sekarang yang terjadi kalau menurut banyak orang itu bukan kriminalisasi ulama, tapi mengulamakan pelaku kriminal. Dan itu yang terjadi di kita. Mengulamakan pelaku kriminal. Ya. Di Indonesia ini Pak Trias yang Ya. paling parah adalah apa yang disebut dengan pasar bebas ustadz. Pasar bebas ustadz. Pasar bebas ustadz. Dan saking ulama banyaknya itu saking gimana? banyaknya. So, semua orang karena gini, orang ngaku jadi polisi cepat ditangkap Tetap oleh ditangkap, Propam. ya. Orang ngaku TNI Dokter juga cepat. itu cepat ditangani oleh Ngaku dokter kan? polisi militer. Ya. Dokter juga begitu. Ya. Orang ngaku dokter langsung ditindak. Tapi kan orang ngaku ustadz, orang ngaku ulama kan tidak diapa-apakan. Ada label agamanya di situ. Ada label, iya. Dan ada label agamanya. Ya. Bisa jadi yang mengaku ustadz, mengaku ulama ini akan bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dibanding yang ngaku polisi. Itu karena masanya banyak, Ya, masanya pengikutnya. Padahal dia bukan ulama, kadang-kadang dia itu politisi, kadang-kadang bisnismen, kadang-kadang artis, ya, kadang-kadang broker, ya semua bisa ngaku ulama di negara kita ini. Karena itu masyarakat juga harus selektif di dalam memilih informasi itu. Ya, jadi ini terutama pada kaum muda yang sangat rentan. Jadi sasaran kayak gitu Betul, ya. betul. Ya. Gus, ya lihat kondisi seperti terorisme kan itu kan puncak dari intoleransi kan. Betul. Puncak dari, karena ini kan harus semua pihak mempromosikan sikap yang lebih toleran ya. Jadi tidak bisa hanya aparat pemerintah saja, juga masyarakat saja. Kayaknya itu yang harus dilakukan juga untuk melawan intoleransi itu kan. Jadi saya rasa itu yang harus dilakukan bersama. Ada pemerintah juga harus melakukan intervensi terhadap itu dan masyarakat juga, begitu. Iya, betul. Tentu persoalan ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak, tapi harus dilakukan oleh semua elemen bangsa ini. Pemerintah harus tegas. Harus tegas. Harus tegas. Ya. Dalam sejarahnya pragmatisme pemerintah itulah yang membuat penanggulangan radikalisme ini terhambat. Ya. Gitu. Di Mesir dulu Jamal Abdul Nasir sudah sangat keras terhadap kelompok radikal teror, sampai hampir habis. Tapi kemudian ganti pimpinan Anwar Sadat, dia berkompromi. Tapi dia menjadi korban. Tapi akhirnya dia sendiri mati di tangan mereka. Berkompromi jadi korban. Menjadi korban. Korban komprominya itu ya. Betul, itu korban komprominya. Arab Saudi juga demikian. Baru akhir-akhir ini berbenah ya. Kemudian di kita juga begitu. Kan beberapa waktu yang lalu kan pemerintah memfasilitasi mereka gitu. Karena alasan tidak mau gaduh dengan slogan thousand friend zero enemy. Karena itu semua dirangkul. Bahkan Hizbut Tahrir yang jelas-jelas anti terhadap Indonesia, anti NKRI, difasilitasi untuk membuat kongres di Gelora Bung Karno. Bahkan
bahkan acaranya diliput secara full oleh TV negara, TVRI. TVRI, ya. Itu. Ini kan sangat memprihatinkan, dikasih badan hukum gitu. Nah, karena itu jangan pragmatis. Mungkin ada kegaduhan, tidak apa-apa. Itu. Tidak mungkin masalah. juga itu tadi ya, mungkin saat akan disebut sebagai kriminalisasi ulama mungkin. Jangan terganggu, jangan pernah terganggu dengan isu itu. Ya. Toh itu yang bersuara paling berapa gelintir orang. Terus saja jalan. Jangan sampai pemerintah kemudian ragu-ragu menindak pelaku terorisme hanya karena isu kriminalisasi ulama. Nggak ada. Di NU, di Muhammadiyah ada ribuan ulama, nggak diapa-apakan. Ya, Itu. bebas. Kalau ada yang sampai ditindak berarti karena dia orang bermasalah, bukan ulama itu. Gitu. Ulama itu kan yang perkataannya membawa kesejukan, Ya. tindakannya melahirkan keteladanan. Tapi kalau orang melakukan kekerasan, menghalalkan pengeboman, itu bukan ulama sama sekali. Apalagi mengklaim sebagai ulama Islam, yang Islam itu adalah rahmatin lil alamin, Ya. rahmat Sebuah untuk pertentangan alam sama semesta. sekali itu ya. Betul. Ya. Kemudian selain peran serta pemerintah, ini karena begini Pak, kita kalau pemerintah kalau tidak tegas, tidak akan selesai persoalan ini. Kominfo ini berkali-kali terus-menerus mendapatkan kritik dari masyarakat. Karena Kominfo ini adalah lembaga yang melempem menangani penyebaran konten-konten yang hoax dan konten-konten intoleran radikal, termasuk konten teror, tutorial bom bunuh diri yang ada di internet. Ini tidak pernah ditindak oleh Kominfo. Bahaya sekali. Karena radikalisasi sekarang terjadi di internet dan bisa menimpa siapa saja. Terus anak-anak muda, Anak-anak muda pengguna internet, ke situ. mengakses internet sangat rentan mereka menjadi korban. Kalau Kominfo tidak tegas, akan semakin banyak yang menjadi korbannya itu. Kemudian Kementerian Pendidikan perlu berbenah, Kementerian Agama juga perlu berbenah. Ini kalau ada penceramah-penceramah yang provokatif di media sosial, ini tanggung jawabnya siapa gitu. Kan harus ada yang nangani dari pemerintah gitu. Apakah ini tanggung jawab Kementerian Agama, apakah ini tanggung jawab Kominfo atau langsung aparat atau seperti apa? Ini kan perlu dipikirkan karena penyebarannya sangat masif, meracuni pemikiran masyarakat kita gitu. Seperti itu. Nah, kemudian selain dari pemerintah, legislatif juga penting perannya. Legislatif. Kenapa? Karena sampai sejauh ini polisi, TNI itu tidak bisa melakukan tindakan karena memang tidak ada payung hukumnya. Kan begini, orang itu tidak bisa ditindak secara hukum sampai dia melakukan teror atau tergabung dengan organisasi teror. Tapi kan prosesnya tidak hanya di situ. Sebelum dia menjadi pelaku teror, bergabung dengan organisasi teror, kan ada indoktrinasi, penyebaran materi-materi yang ada di internet, di buku-buku. Nah ini kan mesti ditangani. Nah payung hukumnya tidak ada gitu. Jadi menunggu sampai kejadian. Iya, sampai kejadian. Nah karena itu kita juga tidak bisa menyalahkan Polri dan TNI bahwa mereka tidak tegas. Karena memang payung hukumnya tidak ada. Jadi ada kesan seakan-akan terlambat. Betul. Sekarang ini kan yang ditindak kan pelaku lapangan. Padahal ada yang lebih berbahaya dari itu. Otaknya itu, ideolognya, dalangnya itu. Jadi kalau mau nindak, jangan yang klaster yang ada di lapangan, ideolognya itulah yang mesti ditindak. Karena pemikiran mereka itulah yang membuat lahirnya pelaku-pelaku lapangan ini. Jadi kasus yang terakhir ini menjadi salah satu contoh sebetulnya. Betul, seharusnya menjadi contoh, menjadi catatan bahwa yang harus ditangani itu bukan hanya pelaku lapangan, penanggulangannya harus dari hulu ke hilir, itu dimulai dari ideolognya, kemudian penyebaran konten-konten itu di media sosial, di materi-materi yang ada di kurikulum, sampai juga dengan materi-materi yang disebut oleh mereka bungkusnya adalah kajian. Itu bukan kajian sebetulnya, itu agenda provokasi, tapi dibungkus oleh mereka sebagai agenda kajian. Tapi pemerintah tidak boleh gamang, karena itu pemerintah juga perlu merangkul Kementerian Agama, merangkul Majelis Ulama Indonesia, supaya semua berjalan bersama-sama, semua agama apapun kan tidak ada yang mendukung tindakan kekerasan semacam itu. Jadi sebetulnya apa yang mereka klaim, misalnya ISIS mengklaim Islamic State, kami sebagai umat Islam tidak merasa terwakili oleh mereka. Gitu. Kalau Islamofobia, kami tidak pernah merasa dilakukan Islamofobia di sini. Saya, guru-guru saya, ulama, mungkin di pesantren juga kita hidup dengan ulama, nggak pernah ada yang merasa kriminalisasi ulama. Karena itu pemerintah jangan ragu,
harus terus jalan, jangan sampai proses penanggulangan radikal terorisme ini terhambat oleh isu-isu semacam itu. Yang paling yang menyuarakan juga hanya segelintir kelompok. Kalau begitu Gus, itu perlu juga semacam MUI dan organisasi agama yang besar itu juga bersuara lebih lantang lagi untuk memberikan penguatan pada pemerintah kalau untuk melakukan itu. Saya rasa harus, Pak. Ya. Harus. Karena selama ini itu kelompok moderat ini tadi cenderung diam, padahal pemerintah itu butuh dukungan Betul, politik. ya, saya maksudkan Gitu. itu harus itu ya. Ya, karena bagaimanapun pemerintah ini kan politisi, kemudian Polri, TNI bagaimanapun kan lembaga publik, dia bergerak juga melihat situasi. Karena itu kalau kelompok moderat diam dan yang terdengar hanya suara dari kelompok-kelompok intoleran ini, maka pemerintah juga tidak merasa kuat untuk melakukan itu. Ya, apalagi kalau tadi sampaikan oleh Gus Najih ya, politisasi agama tadi ya, untuk kepentingan politik itu kan. Betul. Itu akan selalu berpikir kalau melakukan ini nanti jangan-jangan konstituen mau lagi ya kan. Betul. Karena yang menggunakan simbol-simbol agama hari ini justru adalah orang-orang yang tidak ngerti agama, Pak. Saya ini lahir sudah di pesantren gitu. Tapi saya itu sampai sekarang nggak pernah pakai jubah. Kecuali waktu dulu di Timur Tengah. Kuliah ya. Tapi sekarang kan justru yang tidak pernah belajar agama yang menggunakan jubah seakan-akan dia yang ulama. Gitu. Yang santri-santri ini yang ilmunya sudah tinggi-tinggi, mereka justru merendah gitu. Dan tidak menampilkan diri sebagai tokoh-tokoh agama gitu. Karena tapi peran serta selain pemerintah, termasuk legislatif, kemudian juga yudikatif kan juga penting sekarang perannya. Nah, itu yang tidak kalah penting lagi adalah masyarakat. Suara masyarakat itu penting sekali sebagai dukungan moral bagi pemerintah, karena jangan sampai pemerintah itu merasa sendiri. Betul. Ya, Atau tadi saya sampaikan pemerintah tadi merasa terpojokkan. Gitu. Polri merasa terpojokkan. Karena itu merasa sendiri ya. Karena merasa sendiri, jangan sampai itu. Karena ini persoalan kita bersama, termasuk persoalan semua umat beragama. Betul. Karena agama dan negara itu bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu ketika kita membela negara ini, karena kan gini, kita itu kan beragama kan di dalam sebuah wadah republik ini, di negara ini. Kita bisa beribadah dengan nyaman, belajar dengan nyaman, bekerja dengan nyaman, itu karena ada kehadiran negara yang menjamin keamanan gitu kan. Di negara-negara konflik beribadah juga tidak nyaman. Ya? Saya dulu mau sholat Jumat saja takut, mau ngaji takut, apalagi takut kalau ada bom meledak dan setelah Jumatan lalu demo langsung. Betul, ya. Rusuh kan? Betul. Karena itu yang harus disadari oleh masyarakat. Kita di Indonesia ini sebagai umat beragama, apapun agamanya, termasuk Islam, itu yang punya masjid hampir 1 juta masjid terbanyak di dunia, itu dengan sejumlah kementerian, undang-undang yang mengakomodir Islam, ada undang-undang zakat, ada Basnas, ada Dirjen Haji Umroh, ada wakaf, ada ekonomi syariah. Ini kan semua karena ada negara. Itu kalau negara ini sampai konflik, sampai ribut, apalagi sampai bubar, ya kita beragama juga tidak akan nyaman. Karena itu menjaga keamanan negara ini, menjaga stabilitas negara ini, itu hakikatnya juga menjaga agama yang ada di negara ini. Gitu. Karena itu dua-duanya ini harus kita jaga bersama-sama. Penting sekali menjaga negara ini, jangan sampai negara ini konflik. Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan seperti Afghanistan yang ada penulisnya, ada penulis buku orang Afghanistan yang namanya Ahmad Rashid. Dia bilang bahwa kami dulu di Afghanistan itu mayoritas moderat. Sampai kemudian munculnya kelompok-kelompok kecil yang intoleran ini kami biarkan. Dan sekarang karena dibiarkan mereka semakin kuat dan mengambil alih pemerintahan. Di kalimatnya dia mengatakan kalau kelompok moderat itu diam, hakikatnya kelompok moderat ini sedang memberi karpet merah untuk kelompok radikal. Jadi kita bisa menjadi bagian dari mereka. Itu peringatan keras itu sebenarnya. Peringatan keras. Dan kita harus perhatikan itu ya. Harus. Dalam konteks ini tadi sudah nyinggung soal negara, Gus. Saya ingin tahu bagaimana Gus Najih mendefinisikan nasionalisme. Apakah dalam agama ada dalil-dalilnya nasionalisme itu? Sangat banyak, Pak. Bagaimana sangat banyak itu. Sangat banyak. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan terkait dengan pentingnya nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.
Misalnya kisah-kisahnya Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim waktu pertama kali masuk ke Mekah itu kan doanya Nabi Ibrahim itu yang tercatat di dalam Al-Quran, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Yang dilakukan doanya Nabi Ibrahim di saat itu justru adalah doa agar supaya negerinya itu diberikan keamanan dan seterusnya. Kemudian kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika keluar dari Mekah, berat sekali beliau keluar dari Mekah itu. Karena bagaimanapun itu adalah tanah kelahirannya yang harus beliau pertahankan, harus beliau jaga, harus beliau bangun gitu. Karena itu Nabi ketika akan meninggalkan kota Mekah, Nabi itu mengatakan bersumpah kepada kota Mekah itu bahwa itu adalah tanah yang paling dia cintai. Dan seandainya kaumnya tidak mengusir dia dari tanah tersebut, tentu juga dia tidak akan keluar dari sana. Bahkan sampainya Nabi di Madinah, Nabi masih sering ingat gitu, terbayang dengan kota Mekah. Dan itu tercatat kisahnya di dalam Al-Quran bahwa qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu Allah memperhatikan bahwa Nabi itu selalu memandang langit yang mengarah ke kota Mekah. Itu maka kemudian kiblatnya umat Islam yang tadinya menghadap Baitul Maqdis diubah menjadi ke Ka'bah di Mekah. Dari Yerusalem pindah ke ini. Betul, karena kecintaannya Nabi. Betul. Tapi kemudian ketika Nabi itu sudah berada di Madinah, Nabi bukan kemudian menjadi orang yang tidak loyal terhadap Madinah, karena itu adalah tanah yang sudah beliau diami di situ. Maka Nabi itu berdoa kepada Tuhan agar supaya diberi kecintaan terhadap Madinah sebagaimana cintanya terhadap Mekah. Itu. Makanya Ibnu Hazm itu mendefinisikan tanah air itu dua. Yang pertama adalah tanah kelahiran, yang kedua adalah tanah di mana seseorang berdiam di situ. Bahkan Nabi ketika menyusun konstitusi yang sebelum konstitusi yang ada di Amerika maupun di Inggris ratusan tahun sebelumnya, apa yang disebut dengan Piagam Madinah yang sudah sangat maju sekali. Nabi menyebutkan poinnya di situ adalah semua yang tinggal di Madinah, baik orang Yahudi, Nasrani dengan kabilah-kabilahnya, itu wajib bahu-membahu melawan kalau ada serangan yang ada di kota Madinah. Perintahnya jelas banget ya? Perintahnya jelas sekali. Pertama bahwa Nabi itu menaungi semua, tidak membeda-bedakan agama apapun di situ. Kemudian poin berikutnya adalah kewajiban membela negara. Bahkan poin membela Islam di situ tidak ada. Negara ya? Membela negara, membela Madinah. Negara Madinah saat itu ditekankan sekali. Dan di situ ya tinggal banyak orang macam-macam. Dan tidak, yang diperintahkan membela negara bukan hanya yang Islam, yang Yahudi, Nasrani dan agama-agama yang lain juga diperintahkan untuk itu. Dan di Al-Quran itu perintah berperang itu hanya ada dua, yaitu ketika dihalang-halangi atau ada yang menghalang-halangi untuk beragama, dan yang kedua adalah mengusir dari tanah air. Jadi perintah kecintaan tanah air ini sudah sangat kuat sekali, dan itu yang kemudian ditangkap oleh para ulama dengan slogan yang namanya hubbul waton minal iman. Kecintaan terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Jadi tidak main-main. Iman itu termasuk salah satunya bagiannya adalah mencintai tanah air, membela negara, itu membangun pemerintahan, itu adalah bagian daripada keimanan. Apa dasarnya? Waktu kita kan baca di media dan kemudian di media sosial menjadi ada anak-anak sekolah yang tidak boleh nyanyikan dosa raya, nggak boleh menghormati merah putih dan sebagainya. Gimana itu penjelasannya, Gus? Iya, tentu itu pemahaman yang sangat sempit sekali gitu. Bagaimana seorang tokoh misalnya pernah ada yang mengatakan nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Nah, itu tadi. Ya, maka saya yang tanya, diucapkan oleh orang yang baru masuk Islam, baru tahu Islam. Makanya aneh di Indonesia ini fenomena tadi munculnya para penceramah dadakan, pasar bebas ustadz itu. Bagaimana mungkin orang yang baru masuk Islam kemudian membodoh-bodohkan orang yang sejak lahir sudah belajar agama, yang profesor seperti Pak Quraisy Shihab, profesor ada pelabelan itu ya. Profesor Syafi'i Ma'arif. Iya. Bagaimana mungkin orang yang baru tahu Islam yang seperti ini itu bisa melangkahi gitu, bahkan membodoh-bodohi gitu, kasarannya seperti itu, menganggap orang-orang yang belajar agama dari mulai kecil ini sebagai orang belajar agama itu kan prosesnya sangat panjang bagi para ulama-ulama itu, dari mulai di pesantren, kemudian seperti Prof. Quraisy Shihab itu di Al-Azhar,
dari mulai S1, S2 sampai jadi dokter di bidang tafsir, guru besar di bidang tafsir. Masa yang dia lebih pintar kan tidak mungkin gitu. Logika kenapa mereka yang seperti itu lebih diikuti gitu. Ini kan aneh sekali gitu. Ketika ada fenomena seperti itu. Buya Syafi'i Ma'arif juga dan seterusnya. Dan kalau kita lihat sejarahnya, founding fathers negara ini tahu begini aja. Pertempuran-pertempuran melawan penjajah atau lahirnya negara ini kan juga tidak lepas dari perannya para ulama dan betul. santri. Ya. Salah satunya adalah pertempuran di Surabaya, yang lahir atas dasar resolusi jihad oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu kalau negara ini bukan negara yang harus dibela, ya kenapa harus mati-matian mengorbankan nyawa, mengorbankan darah untuk republik ini gitu. Bahkan negara ini kalau tidak ada resolusi jihad, itu tidak akan ada pertempuran 10 November. Betul. Tanpa ada pertempuran 10 November mungkin negara ini belum merdeka gitu. Karena itu masyarakat mestinya tidak perlu ragu-ragu bahwa membela tanah air, nasionalisme ini adalah sesuatu yang ditekankan sangat penting di dalam Islam. Sejumlah ayat Al-Qur'an, sejumlah hadis maupun perkataan para ulama dan perilaku para ulama, bagaimana patriotismenya yang sangat besar dalam membela negara ini gitu. Ya, memang jadi aneh ya. Kemudian misalnya ketika muncul COVID kemarin ya, orang mengatakan bahwa ini tentara Allah, gimana pemahaman kayak gitu kan muncul kemarin. Mungkin ya, juga seperti yang disampaikan aneh sekali lah Gus itu Najih tadi. Pandangan yang pemahaman soal agama tadi kali. Pandangan yang picik menurut saya ya, karena kalau seandainya COVID itu tentara Allah, berarti dokter, perawat, tenaga medis itu melawan Allah ya. Melawan Allah dong. Iya. Iya, logikanya begitu ya. Logikanya begitu. Ya. Itu. Jadi kemudian waktu awal-awal katanya itu hanya menyerang orang-orang Cina yang tidak beragama. Kemudian ternyata siapapun kan bisa, karena memang Tuhan itu kan ada yang disebut di Islam itu namanya sunatullah ya. Sudah sunatullah. Ya. Sunatullah itu hukum alam. Hukum alam itu bahagia, susah, nikmat, musibah itu menimpa siapapun. Nggak terkecuali tidak terkecuali, bahkan para ulama, bahkan para kekasih Tuhan itu menerima musibah lebih besar daripada orang biasa. Karena dia harus berkorban untuk masyarakatnya gitu. Kalau kita lihat sejarahnya para nabi, para ulama, justru ujian yang mereka terima itu lebih berat. Mesti kisah Nabi Ayub misalnya. Iya, kisahnya Nabi Ayub misalnya, hidupnya lebih berat bahkan sampai diusir oleh masyarakatnya gitu. Dan kisahnya nabi-nabi yang lain lah, tentu Nabi Muhammad juga begitu, Nabi Isa juga begitu, semua akan mengalami cobaan yang lebih besar berat, itu. Tapi sekarang ini sedikit-sedikit ada musibah, itu azab. Gitu. Gus, ya, ini pertanyaan saya yang terakhir ya, kita udah jalan lama ini. Kita memang berharap ya tadi tidak akan ada politisasi agama ya dalam kontestasi politik. Apakah Gus Najih kira-kira melihat bahwa nantinya itu dalam pemilu 24 akan kayak katakanlah kasus DKI 2017? Itu yang saya khawatirkan, Pak Trias. Terus terang saja saya sangat mengkhawatirkan itu kembali terulang lagi. Saya ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi gelagatnya itu politisasi agama akan kembali digunakan di pemilu 2024. Karena itu kita harus benar-benar waspada dan benar-benar bekerja keras untuk melawan narasi-narasi politisasi agama itu. Politisasi agama itu sangat merusak, baik merusak agama maupun merusak negara itu sendiri. Konsep-konsep keagamaan itu menjadi sangat kotor ya ketika dimasukkan ke dalam politik itu, digunakan untuk membenarkan kejahatan politik tertentu menggunakan bungkus agama. Itu sangat dikhawatirkan lah gitu. Karena itu politisasi agama ini harus dilawan. Jangan sampai kepala daerah itu korupsi dengan alasan ini adalah ghanimah misalnya, kan memalukan sekali. Kemudian milih seseorang dengan dasar misalnya ayat tertentu. Nanti kalau orang tersebut jahat, kotor, ayatnya pun akan ikut kena itu. Betul, kan betul. Nah, maka dari itu
agama itu penting dalam politik, tapi sebagai pengisi nilai, mengisi moral. Agama mengajarkan untuk tidak korupsi. Nah, ini mesti yang harus disampaikan. Agama memerintahkan untuk berbuat baik, melayani masyarakat. Ini mestinya nilai-nilai agama semacam ini yang harus saling menghormati, ya, menghormati dan seterusnya. Tapi bukan untuk politik praktis gitu. Bagaimana memilih seseorang, dalilnya ayat ini, memusuhi lawan politiknya, dalilnya ayat ini. Ini apa namanya? Agama yang begitu suci, agama yang begitu besar, Tuhan yang begitu besar, dibawa ke dalam ruang yang begitu sempit dalam bilik pencoblosan itu. Untuk nafsu kekuasaan. Untuk nafsu kekuasaan. Sungguh-sungguh kita juga harus nista berikan sekali. pencerahan pada masyarakat juga kan? Betul. Supaya tidak terbuai untuk hal seperti itu. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun bahwa kalau kamu ingin mengelabui orang bodoh maka bungkuslah sesuatu dengan agama, itu kan secara tidak langsung adalah kritik dan warning dari Ibnu Khaldun kepada kita agar supaya kita jangan jadi orang bodoh yang mudah dikelabui dengan narasi-narasi keagamaan tertentu, tapi di dalamnya adalah kepentingan politik gitu. Karena itu ya kita harus berjuang lebih keras. Saya pikir menghadapi 2024 ini jangan sampai politisasi agama justru lebih parah. Kalau bisa kita kurangi, kita minimalisir gitu. Kalau ada orang bawa ayat tertentu itu jangan mudah dipercaya gitu. Bahwa kita lihat dulu apakah dia itu membawa visi rahmatan lil alamin atau tidak. Tapi kalau orang berbuat jahat tapi bungkusannya adalah bungkus-bungkus agama, ya itu yang harus kita lawan gitu. Gus Najih, terima kasih banyak. Sama-sama atas semua pencerahannya pada hari ini. Ya, terima kasih banyak. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Dr. Muhammad Najih Arumdroni. Banyak hal yang telah kami bicarakan, semoga berguna dan memberikan pencerahan pada kita semua. Terima kasih banyak. Salam kredensial dan tetap kredensial. Gus, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak hal kita bicarakan. Menarik sekali.